Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa kasih sayang dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Bukti nyata kalau hari ini kita masih boleh ada, boleh bersama-sama meluangkan waktu juga untuk bersekutu dalam kebenaran firman yang boleh saya bagikan secara singkat. Kiranya ini boleh menentukan hati setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan baik atas kami. Saatnya sekarang kami boleh duduk diam sebentar untuk diberkati dengan kebenaran firman yang boleh kami dengar. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna, dan biar Tuhan yang akan menyempurnakan segala kebenaran yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai yang ke-25. Ayat ini atau renungan yang kita saat ini sebentar akan dengarkan bersama-sama diambil dari sebuah kisah yang saya kira semua orang atau anak Tuhan sudah sangat tahu dan mungkin sudah berkali-kali mendengar, berkali-kali membaca, berkali-kali juga merenungkan. Tapi saat ini saya ingin kembali kita melihat untuk kembali menjadi sebuah kekuatan buat setiap kita dalam waktu-waktu yang kita jalani, yang hari ini kita jalani, esok dan hari-hari ke depan. Sekali lagi dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka takut kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca ayat ini bersama-sama dan sekali lagi tadi di depan saya sempat bilang kita udah mungkin berkali-kali mendengar, merenungkan, membaca bagian ayat-ayat yang tadi kita baca. Ini bicara tentang kisah bagaimana waktu itu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika mereka sedang dalam perjalanan di tengah danau. Awal-awal situasi baik-baik saja, tapi tiba-tiba kemudian ada taufan melanda perahu mereka. Dan ketika perahu itu ditimpa atau ditempa oleh taufan, mereka dalam posisi kata firman Tuhan ada dalam bahaya. Maka tidak heran dalam situasi yang mungkin tidak bisa dibayangkan hari itu oleh setiap murid-murid. Mereka semua ada dalam bahaya dan mungkin dalam pikiran mereka semua sama bahwa sebentar lagi kita pasti akan mati karena situasi ini. Maka kemudian mereka menemui Yesus yang saat itu juga ada dalam perahu itu. Yesus tertidur dan kemudian murid-murid berusaha membangunkan dia, membangunkan Yesus, "Guru, kita akan binasa." Gitu ya. Guru-guru ini bagaimana kurang lebih kalau diterjemahkan begitu. Ini situasi kayak begini begitu ya. Kita semua panik dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa dibahasakan dengan bahasa yang mudah untuk kita mengerti. Jadi murid-murid ada dalam bahaya dan mereka semua juga dalam keadaan yang ketakutan, panik dan lain sebagainya. Wajar sebagai manusia biasa kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi yang unpredictable pasti begitu. Apalagi ini menyangkut nyawa begitu kan. Maka gak heran mereka memang menemui Yesus. Tapi ketika Yesus menghardik angin dan air dan juga danau itu untuk menjadi tenang dan teduh, dan kemudian apa yang terjadi seperti itu, mereka semua jadi heran begitu. Ini siapa orang ini begitu ya? Kok angin, air dan juga angin yang melanda mereka dalam perjalanan itu bisa patuh kepadanya. Dan kemudian yang menarik adalah ketika Yesus bertanya atau Yesus melontarkan sebuah pernyataan kepada murid-muridnya, "Di mana kepercayaanmu?"
ini bicara tentang sebuah kepercayaan bahwa Yesus itu nggak kemana-mana. Yesus itu ada di perahu itu. Dan bukankah mereka semua adalah murid-murid yang selama ini sudah dengan mata kepala sendiri melihat banyak kejadian Tuhan sudah buat di luar hal-hal yang mereka mungkin nggak pernah bayangkan bisa dilakukan oleh manusia atau nabi-nabi siapapun. Tapi mereka sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Hal-hal yang nggak pernah bisa dilakukan oleh siapapun Yesus bisa lakukan. Tapi hari itu dalam kondisi kepanikan yang luar biasa, akibat terjangan angin taufan dan juga situasi perahu yang mungkin sebentar lagi akan bisa jadi tenggelam dan lain sebagainya, murid-murid lupa akan apa yang Tuhan sudah buat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya mau bilang bahwa ini sebuah renungan yang menyadarkan saya dan juga kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Memang kadang-kadang kita pun gak jauh beda kan dengan murid-murid itu. Kita sudah berapa banyak kali dalam hidup kita melihat pertolongan dan anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dalam saat-saat yang genting, saat-saat yang mungkin kita sudah juga nggak bisa lagi melakukan apapun, kita udah pasrah, kita udah nggak ngerti lagi, mungkin air mata kita sudah kering. Tapi kemudian kita teriak-teriak sendiri, kita panik sendiri, kita nggak ngerti harus bagaimana. Kita lupa bahwa sebetulnya kemarin kita sudah melihat banyak perkara Tuhan buat. Tapi ketika ada dalam sebuah persoalan, kita menjadi panik sendiri, kita menjadi berteriak-teriak sendiri, kita takut setengah mati. Kita lupa bahwa ada Yesus sebetulnya juga dalam hidup kita. Dan bahkan dalam seluruh hari-hari yang kita jalani, bukankah Yesus ada berjalan bersama dengan kita? Cuma seringkali kita pun terjebak pada situasi yang sama seperti murid-murid hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus dalam badai itu bicara tentang yang pertama, bahwa kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi. Ketika segala sesuatu di sekeliling kita nampaknya seperti badai dalam tanda petik sedang melanda hidup kita, apa saja bisa melanda hidup kita, maka saya pengen kita semua merenungkan hal ini. Mari bawa damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan bagi kita itu dalam Yohanes 14 ayat 27. Adalah damai sejahtera yang tidak seperti diberikan dunia kepada kita. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu membuat kita tidak akan pernah lagi merasa gelisah dan khawatir. Sebab ada damai sejahtera yang nilainya jauh lebih besar dan gak didapati di tengah dunia ini. Sekalipun dunia bisa beri, Tuhan mau bilang begitu. Maka yang pertama, jangan pernah terpengaruh oleh situasi. Situasi boleh menghantam kita, tetapi kita diminta untuk percaya, nggak perlu panik. Yesus ada dalam hidup kita. Sama seperti waktu itu Yesus ada di perahu itu, tapi murid-murid begitu panik dan terpengaruh situasi sehingga mereka teriak-teriak minta tolong, mereka takut. Yang kedua adalah bahwa damai sejahtera daripada Tuhan itu, karena kita diminta untuk nggak terpengaruh oleh situasi di sekeliling, maka damai sejahtera yang jati itu bukan karena situasi di sekeliling kita, tapi damai sejahtera sejati itu datang daripada hati kita yang ada di dalam. Jadi yang di luar mungkin memang nampaknya tidak bisa membawa kita untuk bisa dalam situasi damai sejahteranya Tuhan. Tapi kalau hati kita terus ada dalam kendalinya Tuhan, maka damai sejahtera itu yang akan membuat kita tetap tenang. Sekalipun situasi mungkin bisa membuat kita tidak tenang. Yang ketiga, hadirnya badai bukan berarti Tuhan tidak peduli. Kita melihat bukan murid-murid juga begitu ya. Ketika hadir badai dalam perahu mereka, bukan berarti Tuhan nggak peduli, Tuhan tetap tidur aja ya. Tapi toh Tuhan juga terbangun dan Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong murid-muridnya hari ini. Dan badai terjadi karena kita sanggup. Artinya kalau itu diizinkan pasti kita sanggup. Dan yang keempat, berjalan bersama dengan Yesus tetap di tengah-tengah badai sekalipun. Artinya bahwa di saat-saat segenting apapun, entah itu dalam badai, entah itu dalam jalan-jalan yang smooth dan rata, kita percaya bahwa di dalam itu semua ada Yesus yang sedang berjalan bersama dengan kita. Maka pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, atau jam ini, atau saat ini, ketika kita dengerin firman Tuhan ini, mari kita belajar berjalan bersama dengan Yesus di tengah badai. Mungkin kita sesekali bisa rasakan badai itu menerpa kita, tapi tangan Tuhan yang kuat akan menopang dan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kami tidak melewati badai. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam hidup kami masing-masing
Kami semua hamba secara khususnya berdoa untuk semua mereka, Bapak Ibu Saudara yang mungkin mendengar akan siraman rohani hari ini. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang hari-hari ini sedang kami hadapi. Kami merasa seperti badai, kami mungkin juga sedang panik seperti murid-murid Tuhan di perahu waktu itu. Tapi biarlah kiranya hari ini Kau mengirimkan damai sejahtera itu, ketenangan itu, dan tetap pegang tangan kami Tuhan, supaya kami tetap bisa berjalan bersamamu di tengah situasi yang mungkin juga tidak memungkinkan untuk kami tetap berjalan. Tapi kami bisa kuat karena ada tangan-Mu yang menopang kami. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam seluruh pergumulan mereka masing-masing. Mari kuatkan kami Tuhan. Mari Tuhan tetap pegang kami, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih, berkat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.